Sebelum kita masuk ke inti pembahasan, alangkah baiknya kita memahami terlebih dahulu mengenai lingkungan organisasi adalah sesuatu hal yang dapat mempengaruhi kegiatan organisasi tersebut, baik dari internal maupun dari eksternal. Dari internal contohnya seperti pemimpin, anggota, dan tim yang menjalankan kegiatan organisasi tersebut. Kemudian ada lingkungan eksternal, contohnya seperti pesaing, partner, pelanggan, dan lain sebagainya. Budaya organisasi adalah suatu sistem yang diadopsi oleh organisasi. Hal ini terdiri dari nilai, norma, sikap, bahasa, serta simbol. Jadi, etika bisnis adalah penerapan standar moral ke dalam kegiatan bisnis, bagaimana baik dan buruknya, bagaimana benar dan salahnya, berdasarkan prinsip moralitas. Selanjutnya, tanggung jawab sosial perusahaan, yang mana tanggung jawab sosial ini adalah suatu konsep bahwa organisasi, terutama perusahaan, memiliki tanggung jawab terhadap konsumen, karyawan, pemegang saham, dan juga lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan, seperti masalah-masalah yang berdampak pada lingkungan seperti polusi, limbah, keamanan produk, dan juga tenaga kerja. Jadi untuk pertanyaan pertama, bagaimana menurut Anda mengenai lingkungan internal dalam usaha ini yang sedang Anda jalankan? Seperti anggota, pemilik. Untuk masalah kekurangan mungkin berjalan dengan baik ya, pertama. Terus kita itu mengikuti SOP yang ada. Nah, kebetulan kita kan franchise, jadi SOP yang udah diatur itu ya itu jalankan. Yang saat ini berjalan dengan baik. Ya, baik. Oke, untuk selanjutnya, bagaimana bentuk komunikasi yang ada dalam organisasi ini? Seperti pembagian tugasnya juga, apakah sudah sesuai dengan yang semestinya? Apakah sudah berjalan dengan semestinya? Sudah berjalan dengan semestinya dan sesuai dengan peraturan yang ada. Untuk komunikasinya udah baik antara baik. Organisasi juga? Oke, baik. Terima kasih. Selanjutnya, menurut Abang, apa saja lingkungan eksternal atau hal-hal yang berada di luar organisasi ini yang dapat mempengaruhi kegiatan yang berjalan di organisasi? Mungkin dari pesaing ataupun mungkin dari pelanggan-pelanggan yang bisa memberi pengaruh. Yang pertama sih yang kalau untuk di sini, kalau contoh eksternal ya, luar mungkin itu yang abang bilang tadi itu pesaing udah pasti. Terus kan pesaing ya, konsumen yang karena produk yang kita jual kan tidak seperti restoran. Kita kan produk kita beverage, khusus minuman, bukan di lingkup F&B yang orang abang tahu mungkin lah, ada makanan segala macam. Jadi kita yang mempengaruhi sih pertama sekali pesaing. Kalau konsumen mungkin ya ada musim-musimnya lah. Kalau contohnya inilah yang mempengaruhi itu ya, konsumen nggak selalu setiap hari itu aja sih datang ada iya silih berganti dan orang yang seperti itu sih. Menurut Abang, budaya apa yang telah diterapkan dalam usaha ini? Misalnya seperti pemberian apresiasi pada karyawan yang bekerja, atau sikap-sikap karyawan yang harus diterapkan dalam usaha ini tuh yang bagaimana? Yang salah satu contohnya kan kita gini, untuk mengapresiasikan karyawan. Nah, yang pertama kan itu karyawan yang contoh, ini salah satu contohnya kayak masalah rajinnya gitu. Mungkin kita apresiasikan lewat salary-nya seperti apa, tidak sama dengan yang lain. Mungkin ada yang absolutnya yang lebih bagus dari yang lain, itu yang kita berusaha. Jadi itu tergantung aktif atau tidaknya aktif karyawan. Tidaknya. Okay. Terus ya masalah mereka mencari konsumen seperti apa,
yang menaikkan mungkin omset mungkin ya itu yang kita ini sih. Oke. Itu memang SOP kita juga. Oh, jadi udah ketentuan ya. Selanjutnya, budaya apa yang diterapkan kepada pelanggan? Contohnya itu seperti cara melayani pelanggan, komunikasi dengan pelanggan, itu bagaimana? Yang pertama yang upselling menu ya, khususnya apa yang mereka butuhkan ya kita upselling mungkin dengan komunikasi dengan baik sama tamu. Contohnya mereka butuh apa ya kita harus mengerti apa yang kurang, contohnya di produk yang mereka order mungkin ya kita lebih cepat lah dan kita lebih inisiatif lah apa yang harus kita lakukan. Jadi Itu aja sih sejauh ini. Oh, jadi kita melihat dari kondisi permintaan pelanggan. Kondisi betul. Pelanggan nomor 1 sih. Iya, benar. Oke, selanjutnya pertanyaan berikutnya mengenai tanggung jawab sosial dan etika manajemen dalam usaha ini. Ya baik Bang, selanjutnya bagaimana tanggung jawab sosial yang dilakukan dalam kegiatan bisnis ini Bang? Seperti peningkatan kesejahteraan karyawan, atau bagaimana bentuk keamanan produk yang dijual belikan dalam usaha ini, bisa menjelaskan dan berikan alasannya. Yang pertama gimana? Yang pertama seperti tanggung jawab dalam peningkatan kesejahteraan karyawan. Jadi gimana untuk kayak karyawan tuh punya tugasnya masing-masing, apakah sudah seporsi gajinya atau upahnya gitu dengan apa yang udah telah dikerjakan sama dia gitu. Sejauh ini yang kita lakukan, yang kita laksanakan ya, dan yang kita wajibkan sesuai dengan peraturan perusahaan yang memang seporsi itu. Di sini pendapatan dia dengan apa yang dikerjakan sesuai. Dan bahkan ketika pendapatannya akan melebihi dari itu ketika dia melakukan sesuatu yang memang membawa dampak positif. Oh, jadi kita balik lagi ke tadi, aktif atau tidaknya karyawan. Gitu. Oke. Kedua, bagaimana tentang keamanan produk yang diterapkan dalam usaha ini, atau misal dari kemasannya. Ya, kalau untuk masalah produk itu benar-benar kita jaga. Ya, contoh salah satunya yang kita di sini ya, mungkin di tempat lain saya tidak tahu, cuman di sini expired kita itu ada 4 jam. Jadi 4 jam ganti semua produk. Jadi yang kita masak itu lewat dari 4 jam itu nggak bisa kita buang. Sebenarnya untuk di tempat lainnya saya tidak tahu apakah seperti begitu tidaknya, tapi yang kita laksanakan seperti begitu. 4 jam kita buang, seperti boba, teh dan segala macam. 4 jam itu kita nggak pakai lagi, ganti langsung buang. Jadi untuk pembuangannya itu kan merupakan limbah yang dimana akan berdampak pada masyarakat. Betul. Jadi itu kira-kira apa yang bakal perusahaan ini lakukan untuk menangani hal tersebut agar masyarakat di sini tetap merasa nyaman dengan adanya perusahaan ini? Yang pertama kan kita pisahkan ya. Itu yang pertama. Kita sampah plastiknya dan segala macam kita pisahkan semua itu. Nah, terus kan yang menjemput khususnya kebersihan kan ada khusus kebersihan yang menjemput sampah kita, dan kita di sini itu udah tanggung jawab kita membedakan itu. Mana yang memang benar-benar cepat, contohnya cepat hancur, contohnya sampahnya ya kita pisahkan itu kan. Sejauh itu. Baik. Selanjutnya, apa saja etika bisnis yang diterapkan dalam menjalankan kegiatan operasional usaha ini? Gimana? Seperti penerapan sikap jujur dan rasa tanggung jawab yang diterapkan dan lain sebagainya. Khususnya untuk siapa? Pada khusus kru ataukah atasannya selaku manajer atau casingnya? seluruh tim yang Seluruhnya. Kembali lagi mungkin ya, kita tadi sudah dibahas bahwa tugas masing-masingnya itu sudah ada, sudah diatur semaksimal mungkin, dan itu udah peraturan kita, SOP kita dari atas sana pokoknya. Nah, dan itu sudah diterapkan semenjak perusahaan yang berdiri dan sampai hari ini masih berjalan dengan baik. Bagaimana menurut Anda mengenai pelayanan atau komunikasi yang dilakukan oleh karyawan di sini? Apa kekurangan dari kelebihan yang bisa Anda lihat dari selama Anda di sana gitu? Pelayanannya menurut saya sih orangnya baik, ramah,
Kelebihannya cepat merespon setiap permintaan pelanggan. Jadi menurut saya kedepannya mungkin bisa beli di sana lagi. Menurut Anda, apa yang membuat Anda merasa nyaman dengan produk yang dihasilkan oleh usaha ini? Produk ini dia lebih higienis untuk diminum dan tidak membuat kita sakit seperti batuk gitu. Jadi kita nyaman untuk meminumnya gitu. Jadi produk ini lebih nyaman dan tidak membuat ibu batuk. Jadi kalau misalnya es krim lain gitu bisa membuat ibu batuk ya? Iya, bisa es krim yang dijual di jalanan itu bisa buat kita batuk sakit gitu. Oh, gitu ya Bu. Momoyo adalah perusahaan makanan dan minuman yang mengkhususkan diri dalam produksi es krim dan teh buah segar. Perusahaan ini didirikan dengan tujuan menyajikan produk yang berkualitas tinggi dan menyegarkan bagi konsumennya. Perusahaan ini menerapkan peraturan SOP yang sudah ada dengan baik dan berjalan dengan semestinya. Mulai dari pembagian tugas dan upah yang didapatkan karyawannya itu seporsi dengan tugasnya. Bahkan, upah karyawan dapat meningkat jika karyawan memberikan dampak positif yang lebih bagi perusahaan. Hubungan yang dijalin pun baik antara anggota tim dengan pemimpin maupun pelanggan sangatlah perfect. Mereka cepat merespon permintaan pelanggan karena pelanggan itu nomor 1. Oh iya, untuk keamanan produk di sini jangan diragukan lagi loh, karena setiap 4 jam sekali bahan-bahan yang digunakan akan dibuang dan diganti dengan yang baru. Dan pembuangan ini tidak dilakukan dengan sembarangan. Ada tekniknya, mulai dari pemisahan hingga pengangkutan limbahnya. Hal ini bertujuan untuk menjaga keamanan dan kenyamanan bersama di lingkungan sekitar.